Sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan komunis. Perkenalkan, saya sendiri, Nur Fitriana Tiasikasari, NIM 2019 1050 1055, dan teman saya, Emilia Wahyuning Tias, NIM 2019 1050 1025, dan Nabila Jasmine Yusmita dengan NIM 2019 1050 1067. Pengertian ekonomi kapitalis. Ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi yang aset-aset produktif dan faktor-faktor produksinya sebagian besar dimiliki oleh sektor individu atau swasta. Menurut Milton H. Spencer, penulis buku Contemporary Economics tahun 1977, kapitalis merupakan sistem organisasi ekonomi yang didirikan oleh hak milik individu atas alat-alat produksi dan distribusi serta pemanfaatannya untuk mencapai laba dalam kondisi yang kompetitif. Pada sistem ekonomi ini terdapat keleluasan bagi perorangan untuk memiliki sumber daya, seperti kompetisi antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup. Prinsip keadilan yang dianut oleh ekonomi kapitalis adalah setiap orang menerima imbalan berdasarkan prestasi kerjanya. Ekonomi sosialis merupakan bentuk resistensi dari sistem ekonomi kapitalis yang dituding sebagai penyebab tidak tercapainya kesejahteraan yang merata. Jika sistem ekonomi kapitalis sepenuhnya menyerahkan siklus ekonomi pada mekanisme pasar yang berkembang, maka dalam sistem ekonomi sosialis, pemerintahlah yang mempunyai andil besar dalam mengatur roda perekonomian di sebuah negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan terhadap rantai perekonomian masyarakat. Sistem ekonomi sosialis. Sistem ekonomi sosialis yaitu suatu sistem ekonomi yang seluruh kegiatan ekonominya direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh pemerintah secara terpusat. Sistem ekonomi sosialis tidak sama dengan sistem ekonomi komunis. Sosialisme merupakan tahapan persiapan ke komunisme. Sistem ekonomi sosialis ini mempunyai tujuan kemakmuran bersama. Filosofi ekonomi sosialis adalah bagaimana mendapatkan kesejahteraan. Ekonomi komunis. Pengertian ekonomi komunis. Komunis adalah doktrin politik dan ekonomi yang bertujuan untuk menggantikan properti pribadi dan ekonomi berbasis keuntungan dengan kepemilikan publik dan kembali komunal. Setidaknya atas alat produksi utama, misalnya tambang dan pabrik, serta sumber daya alam masyarakat. Komunisme adalah bentuk yang lebih tinggi dan lebih maju dari sosialisme. Sistem ekonomi komunisme mengaruh pada revolusi yang kejam dan berlangsung selama 150 tahun terakhir. Penggulingan pemerintah yang berusia berabad-abad dan pergeseran di kedua ekonomi dan sistem politik di seluruh dunia, tetapi khususnya di Eropa Timur. Teori komunisme dikembangkan oleh ahli teori Jerman Karl Marx dan Friedrich Engels yang bersama-sama menulis beberapa karya yang sangat berpengaruh yang telah membentuk sistem ekonomi dan politik sebagian besar di negara bumi sejak diterbitkan pada tahun 1850-an. Konsep ekonomi kapitalis. Yang pertama, kebebasan memiliki harta secara perorangan. Setiap individu dapat memiliki harta perorangan dan menjual hartanya menurut yang dikehendakinya tanpa adanya batasan. Individu ini mempunyai kuasa penuh terhadap hartanya dan bebas menggunakan sumber-sumber ekonomi menurut cara yang dikehendaki. Yang kedua, yaitu kebebasan ekonomi dan persaingan. Setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Individu juga berhak terjun dalam semua bidang perniagaan dan memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya. Dalam hal ini, negara tidak boleh ikut campur tangan dalam sebuah kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk mencari keuntungan
selagi kegiatan tersebut sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kelebihan dan kekurangan ekonomi kapitalis. Yang pertama, kelebihan ekonomi kapitalis. Menurut mazhab, kapitalis menyatakan bahwa kebebasan ekonomi dapat membuat masyarakat memiliki banyak peluang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, persaingan bebas di antara individu akan mewujudkan tahap produksi dan tingkat harga pada tingkat yang wajar dan akan membantu mempertahankan penyesuaian yang rasional di antara kedua variabel. Persaingan akan mempertahankan keuntungan dan upah pada tingkat yang sederhana. Yang ketiga, para ahli ekonomi kapitalis menyatakan bahwa motivasi untuk mendapatkan keuntungan merupakan tujuan yang terbaik, sebanding dengan tujuan untuk memaksimumkan hasil. Kekurangan ekonomi kapitalis. Yang pertama, persaingan bebas yang tidak terbatas, mengakibatkan banyak keburukan dalam masyarakat apabila ia mengganggu kapasitas kerja dan sistem ekonomi, serta munculnya semangat persaingan di antara individu. Sebagai contoh, hak individu yang tidak terbatas untuk memiliki harta mengakibatkan distribusi kekayaan yang tidak merata dalam masyarakat dan pada akhirnya akan merusak sistem perekonomian. Yang kedua, yaitu adanya perbedaan yang radikal antara hak-hak majikan dan pekerja. Penerima upah tidak mempunyai kesempatan yang sama dengan saingannya, sehingga ketidakadilan ini memperdalam jurang antara yang kaya dan yang miskin. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi kapitalis. Di satu pihak memberikan seluruh manfaat produksi dan distribusi di bawah penguasa para ahli yang mengesampingkan masalah kesejahteraan masyarakat banyak dan membatasi kekayaan di kalangan orang-orang tertentu saja. Di pihak lain, menjamin kesejahteraan semua pekerja kepada beberapa orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Prinsip dasar sistem ekonomi sosialis. 1. Pemilik harta oleh negara. Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Sistem ini dibangun atas dasar bahwa alat-alat produksi seluruhnya menjadi milik bersama antara anggota masyarakat. Individu secara perorangan tidak mempunyai hak untuk memiliki dan memanfaatkan sumber-sumber produksi. Di dalam sistem ini, tidak ada yang namanya hak milik perorangan. Hal ini sangat berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang memberikan hak sepenuhnya kepada perorangan untuk memiliki dan menikmati sumber-sumber produksi. 2. Kesamaan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis menyatakan bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Untuk mencapai tujuan kesamaan ekonomi, seluruh urusan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Sebaliknya, kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta secara perorangan dihapuskan. 3. Disiplin politik. Untuk mencapai tujuan di atas, keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh yang mengambil alih semua aturan produksi dan distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta dihapus. Aturan yang diperlakukan sangat ketat untuk lebih mengefektifkan praktek sosialisme. Kelemahan dan kelebihan ekonomi sosialis. Kelemahan ekonomi sosialis: sulit melakukan transaksi, membatasi kebebasan, mengabaikan pendidikan moral. Kelebihan ekonomi sosialis: disediakannya kebutuhan pokok, didasarkan perencanaan negara, produksi dikelola oleh negara. Namun, ternyata sistem ini justru menyengsarakan rakyat di atas slogan demi kesejahteraan bersama. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya
Tawar-menawar sangat sulit dilakukan oleh individu yang terpaksa mengorbankan kebebasan pribadinya dan hak terhadap harta milik pribadinya. Sistem ini secara tidak langsung terikat oleh sistem-sistem ekonomi diktator. Buruh dijadikan budak masyarakat dan memaksanya bekerja seperti mesin. Dalam sistem ini, semua kegiatan diambil alih untuk mencapai tujuan ekonomi. Sementara, pendidikan moral individu diabaikan. Akibatnya, masyarakat akan terbagi beberapa kelompok, yaitu buruh dan majikan. Seluruh kekuasaan akan berada di tangan buruh yang kurang berpendidikan. Konsep ekonomi komunis. Pertama, segala hal yang berkaitan dengan sistem ekonomi harus dilakukan bersama-sama. Tidak diperbolehkan adanya perusahaan swasta karena semua instansi adalah milik pemerintah atau negara. Yang kedua, semua sumber daya ekonomi merupakan milik negara. Yang ketiga, semua keputusan mengenai harga, jenis, dan jumlah barang diatur oleh negara. Yang keempat, semua masyarakat adalah pegawai bagi negara. Yang kelima, negara mengatur jalannya komunikasi dan transportasi. Yang keenam, instansi produksi dan pabrik-pabrik dimiliki oleh negara. Yang ketujuh, pendidikan gratis untuk semua anak di sekolah umum. Yang kedelapan, semua hak kepemilikan pribadi dihapus untuk memenuhi hak kepemilikan publik. Dan yang terakhir, semua pengangguran dipegang serta dijamin oleh negara. Kelebihan dan kekurangan ekonomi komunis. Kelebihan ekonomi komunis. Yang pertama, disediakan kebutuhan pokok semua warga negara yang sudah terjamin, termasuk sandang, pangan, papan, fasilitas kesehatan, pekerjaan, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua, setiap individu mendapatkan pekerjaan. Untuk orang yang lemah, cacat fisik, dan cacat mental, semuanya sudah terjamin dalam pengawasan negara. Yang ketiga, didasarkan oleh perencanaan negara, semua pekerjaan sudah terencana dengan sempurna, baik itu produksi maupun dalam penggunaannya. Dengan begitu, tidak akan terjadi kelemahan dan kekurangan yang sama seperti pasar kapitalis. Yang keempat, diproduksi oleh negara. Segala bentuk produksi akan dikelola oleh negara. Begitupun dengan keuntungannya akan digunakan untuk kepentingan negara. Yang kelima, pemerintah lebih mudah untuk mengatur inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Pemerintah akan turut campur dalam pengendalian inflasi, pendistribusian, sehingga akan jarang terjadi krisis ekonomi. Kekurangan ekonomi komunis. Yang pertama, sulit melakukan transaksi. Tawar-menawar adalah hal yang sangat sukar dilakukan oleh seseorang yang harus mengorbankan hak pribadinya hanya untuk memperoleh makanan sebanyak 2 kali. Yang kedua, jual beli sangat terbatas. Begitupun masalah harga yang harus diatur oleh pemerintah. Oleh karena itu, perekonomian negara lebih disebabkan oleh tingkat harga yang ditentukan dari negara, bukan dari mekanisme pasar. Yang ketiga, kebebasan dibatasi. Sistem tersebut menolak sepenuhnya sifat yang mementingkan diri sendiri, sehingga menyebabkan terhambatnya kebebasan berpikir serta bertindak. Secara tidak langsung, ini menunjukkan lebih kepada sistem ekonomi diktator di mana para buruh bekerja sebagai mesin negara. Dan yang keempat, pendidikan moral terabaikan. Karena terlalu fokus kepada pencapaian sistem perekonomian, hal ini menyebabkan pendidikan moral pada individu terabaikan. Dengan demikian, karena pencapaian kepuasan kebendaan diutamakan, sehingga nilai moral-moral tidak diperhatikan lagi.
Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan ekonomi kapitalisme, ekonomi sosialisme, dan ekonomi komunisme adalah terletak pada model perekonomiannya. Pada ekonomi kapitalisme, produk dan jasa disediakan oleh individu yang memperkerjakan orang dan diizinkan menyimpan keuntungan dari produksi berlebih. Sistem ini mendorong individu untuk menemukan cara menghasilkan kekayaan bagi diri mereka sendiri. Model ekonomi kapitalisme ini menciptakan ketajaman bagi antara yang miskin dan yang kaya. Menurut Karl Marx, sistem kapitalisme mengeksploitasi pekerja. Sedangkan ekonomi sosialis memiliki model perekonomian yang seluruh kebutuhan mayoritas masyarakat dipegang oleh pemerintah dan atas nama pemerintah. Pemerintah memiliki dan mengoperasikan alat-alat produksi, yaitu tanah, sumber daya alam, pabrik, dan lain-lain. Warga negara menerima upah, namun hanya yang mereka butuhkan. Tujuan dari model ekonomi ini adalah untuk menciptakan kesetaraan dan penghapusan kelas sosial. Tidak jauh beda dengan ekonomi komunis yang memiliki model perekonomian, sarana produksi dipegang secara bersama, meniadakan konsep kepemilikan barang-barang kapital, produksi diorganisasi untuk memberikan kebutuhan manusia langsung tanpa penggunaan uang. Komunisme dipredikat atas kondisi kelimpahan material.